Komisi Pemilihan Umum menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak untuk pertama kalinya pada 9 Desember 2015. Pilkada itu diikuti oleh 269 daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Salah satu daerah yang menggelar pilkada pada 9 Desember 2015 adalah Kota Bandar Lampung yang melakukan pemilihan wali kota dan wakil wali kota atau Pilwakot. Wali kota dan wakil wali kota itu akan menjadi kepala daerah di kota Tapis Berseri tersebut periode 2016-2021. Pilwakot Bandar Lampung diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu Muhammad Yunus dan Ahmad Muslimin, Herman HN dan Yusuf Kohar, serta Tobroni Harun dan Komarunizar. Pada pilkada serentak ini, semua jadwal dan tahapan sudah disusun oleh KPU RI. Tahapan dan jadwal itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Sebelum pemilu ataupun pilkada digelar, perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih. Sebab untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga negara Indonesia harus masuk ke dalam daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih adalah jantung pemilu. Sukses atau tidaknya pelaksanaan pemilu sangat tergantung dari daftar dan data pemilihnya. Bila data pemilihnya baik, maka sebagian besar kerja pemilu sudah teratasi. Arti pentingnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif sangat disadari betul oleh KPU Kota Bandar Lampung. Apalagi selama ini, persoalan seputar pemutakhiran data selalu bermunculan. Misalnya masih banyak warga yang tidak terdata, warga yang sudah pindah ataupun meninggal dunia masih masuk ke dalam daftar pemilih, maupun data yang tidak akurat. Tentu persoalan ini bukan hanya terjadi di Kota Bandar Lampung, tetapi hal ini sudah menjadi permasalahan nasional yang kerap dibahas dalam pertemuan KPU secara nasional maupun diulas di media massa. Berbagai upaya dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung untuk mengatasi persoalan data pemilih pada pilkada serentak ini. Di antaranya adalah melakukan monitoring dan supervisi saat proses pencocokan dan penelitian atau coklit. Coklit dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK atas rekomendasi dari Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Coklit dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK atas rekomendasi dari Panitia Pemungutan Suara atau PPS. PPK adalah penyelenggara pemilu yang bertugas di tiap-tiap kecamatan, sedangkan PPS adalah penyelenggara pemilu yang bertugas di kelurahan atau desa. PPDP melakukan coklit dengan cara mendatangi rumah pemilih secara langsung. Kegiatan coklit ini dilakukan untuk memperbaiki data pemilih dengan cara mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam data pemilih. PPDP juga memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan, mencoret pemilih yang sudah meninggal dunia, dan mencoret pemilih yang sudah pindah domisili. Setelah mendata pemilih, PPDP memberikan tanda bukti terdaftar dan menempelkan stiker coklit di rumah warga tersebut. Proses coklit dilakukan selama 36 hari. Monitoring dan supervisi ini dilakukan KPU Kota Bandar Lampung untuk memastikan PPDP sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mencari solusi bila ada masalah. Monitoring dan supervisi ini dilakukan sebanyak 3 kali selama proses coklit. Fadila Sari, Ketua Pokja Sosialisasi dan Pemutakhiran Data KPU Kota Bandar Lampung. Monitoring dan supervisi ini kita lakukan dari KPU Bandar Lampung untuk memastikan petugas PPDP kita sudah melakukan pendataan secara door to door, datang ke rumah-rumah warga. Kita tidak ingin lagi PPDP mendata penduduk hanya dari belakang meja, tapi mereka harus datang untuk memastikan bahwa warga itu benar-benar sudah terdata atau masih ada, sehingga dia masuk dalam daftar pemilih. Upaya lain yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam membenahi data pemilih adalah bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan menjadikan mahasiswa sebagai tenaga pengentri data.
Sebelumnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi KPU Kota Bandar Lampung dengan unsur muspida tingkat kelurahan dan kecamatan, diketahui persoalan entry data ini menyumbang persoalan yang cukup signifikan. PPS yang ditugaskan untuk mengentry atau mengetik data hasil coklit tidak mampu mengoperasikan komputer, sehingga pengetikan pun diserahkan pada pihak lain, dan akibatnya akurasi pemutakhiran data pun tidak terjamin. Selama proses entry data ini, komisioner dan staf KPU Kota Bandar Lampung pun melakukan monitoring dan supervisi untuk memantau proses pengentrian. Muhammad Muhyi, Ketua PPK Tanjung Karang Pusat. Perbandingan dalam proses entry data dibandingkan tahun yang lalu ataupun pada saat pemilu tahun yang lalu 2014 ini sangat berbeda sekali. Dibandingkan dengan tahun ini, adanya pengentry data ini ya tentunya sangat membantu, ya kan. Kemudian di sisi lain ialah DP4 pada Pilpres yang lalu itu tidak sesuai dengan apa yang dicoklitkan oleh Pantali. Artinya PPDP ataupun Pantali pada tahun yang lalu itu mengulang dari nol, gitu kan. Berbeda dengan yang sekarang ini, DP4 yang diperoleh daripada KPU Kota Bandar Lampung itu sudah sesuai dengan masing-masing TPS. Artinya memang warga tersebut benar-benar warga TPS setempat, seperti itu. Walaupun ada beberapa yang memang bukan warga setempat tapi tidak begitu banyak. Beda dengan tahun yang lalu yang harus mengulang dari nol. Setelah data selesai di-entry ke program Excel mengikuti format yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, langkah selanjutnya adalah PPK bersama operator KPU mengunggahnya ke Sidalih. Sidalih yang merupakan singkatan dari Sistem Data Pemilih adalah program pendataan pemilih online yang bersifat nasional. Melalui Sidalih ini, warga bisa mengecek nama dan datanya, apakah sudah terdata sebagai pemilih atau belum. Setelah data terunggah, KPU Kota Bandar Lampung menggelar rapat pleno untuk menetapkan data tersebut dalam daftar pemilih sementara atau DPS. Rapat pleno ini dihadiri oleh Ketua PPK dan anggota PPK Pokja Pemutakhiran Data, Panwas Kota Bandar Lampung, tim penghubung masing-masing calon, dan unsur pemerintah daerah. Program pendataan pemilih tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah DPS ditetapkan, data pemilih tersebut ditempel di kelurahan-kelurahan. PPS dan PPK wajib mensosialisasikan data pemilih tersebut agar mendapat respon. Peserta pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon atau paslon juga bisa dari jalur perseorangan yang didukung oleh penduduk daerah pemilihan. Paslon yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan tentunya setelah memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku. Pada tanggal 24 Agustus 2015, KPU Kota Bandar Lampung menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang tentunya akan mengikuti pemilihan pada 9 Desember 2015. Rapat pleno yang digelar di Aula KPU Kota Bandar Lampung dihadiri oleh Panwas Kota Bandar Lampung, tim penghubung pasangan calon, dan PPK dari 20 kecamatan di Bandar Lampung. 3 paslon itu adalah Tobroni Harun dan Komarun Nizar yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, Hanura, dan PKPI. Lalu paslon Muhammad Yunus dan Ahmad Muslimin yang maju dari jalur perseorangan atau tidak menggunakan partai politik. Satu lagi adalah paslon Herman HN dan Yusuf Kohar yang diusung oleh 6 partai politik yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra, PKS, dan PKB. Sebelumnya pada 26 hingga 28 Juli 2015, 3 pasangan calon ini sudah mendaftarkan diri dan memenuhi sejumlah persyaratan ke KPU Kota Bandar Lampung. Persyaratan itu pun sudah dilakukan verifikasi, baik administratif maupun faktual. Setelah ditetapkan, tahapan selanjutnya adalah rapat pleno pengundian nomor urut. Nomor urut ini diperlukan untuk menyusun daftar dan nomor urut pasangan calon, mencetak surat suara, dan keperluan kampanye. Pengundian nomor urut yang digelar di Hotel Emersia pada 26 Agustus 2015 malam ini sangat meriah. Acara diawali dengan tari bedana yang merupakan tarian khas daerah Lampung. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan puisi oleh pengamat politik Jauhari Zailani yang berjudul Menulis Puisi di Bawah Patung Gajah.
Dan tak kalah menariknya, penampilan vokalis yang menyanyikan jingle pilkada ciptaan Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Fauzi Heri, yang berjudul Golput Bukan Pilihan. Komisi Pemilihan Umum dan paslon wali kota dan wakil wali kota perlu melakukan kampanye agar peserta pemilihan semakin dikenal oleh masyarakat calon pemilih. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Berbeda dengan proses pemilu sebelumnya, pada pilkada serentak ini, pemasangan alat peraga kampanye atau APK dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, bahkan pengadaan APK pun dilakukan oleh KPU menggunakan dana hibah daerah untuk pelaksanaan pilkada. Tentu saja dalam pemasangan APK ini, KPU dapat bekerja sama dengan pihak lain, yaitu PPK, PPS, pihak yang ditunjuk. APK yang dimaksud adalah baliho, umbul-umbul, dan spanduk. KPU membuat APK sesuai dengan desain materi yang disampaikan oleh paslon atau tim kampanye. KPU berkoordinasi dengan pemerintah kota, perangkat kecamatan dan kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan APK. Tidak boleh berada di tempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan. Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat. Setelah dipasang, KPU bekerja sama dengan pemerintah dan kepolisian untuk mengamankan alat peraga kampanye. Model kampanye lain yang dilaksanakan oleh KPU adalah debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon. Pada pilkada serentak ini, KPU Kota Bandar Lampung menggelar 3 kali debat kandidat. Pertama, debat yang diikuti oleh calon wali kota Bandar Lampung. Kedua, debat yang diikuti oleh wakil wali kota Bandar Lampung. Dan terakhir, debat yang diikuti secara lengkap oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Kegiatan debat ini selalu disiarkan secara langsung oleh televisi lokal dan ditayangkan juga oleh sejumlah televisi nasional. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi pasangan calon dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan menyelesaikan persoalan daerah. Selain itu, materi bisa berupa menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dengan nasional, serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara kampanye yang dilakukan oleh paslon dan tim kampanye adalah dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Materi kampanye wajib membuat visi dan misi, program yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang. Tiga pasangan calon yang mengikuti Pilwakot Bandar Lampung sepakat menciptakan suasana kondusif selama proses berlangsungnya tahapan Pilwakot tahun 2015. Paslon juga berjanji tidak akan melakukan kampanye negatif yang merugikan pasangan lain. Demikian 2 dari 8 butir kesepakatan fakta integritas Pilwakot yang ditandatangani 3 paslon di lapangan Saburai Bandar Lampung, Rabu 16 Agustus 2015. Fakta integritas yang dilanjutkan dengan apel pasukan dan simulasi pengamanan pilkada itu diselenggarakan oleh Polresta Bandar Lampung. Selain 3 paslon, fakta integritas juga ditandatangani Ketua KPU Bandar Lampung, tim penghubung masing-masing paslon, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Kapolresta, dan Kapolda Lampung. Dalam Pilwakot Bandar Lampung, Polresta menyiapkan 729 personil pengamanan dari seluruh jajaran. Jumlah itu juga ditambah bantuan dari polisi Pamong Praja, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan lainnya. Sementara dalam gelar pasukan Ops Mantap Praja Krakatau, Sispam Kota Pengamanan Pilkada ini, Polda Lampung menyiapkan 1.000 personil. Dalam sambutannya, Kapolda Lampung, Brigjen Polisi Edward Syah Pernong, menyatakan kesiapan untuk mengamankan Pilkada Serentak 2015. Meski begitu, Kapolda tetap meminta para calon untuk bertarung secara fair, tidak melakukan kecurangan, dan siap menerima kekalahan. Menurut Kapolda, gelar pasukan itu menunjukkan bahwa kita siap memberikan pengamanan pada pilkada, sebab mungkin ada saja pihak-pihak yang ingin membuat suasana menjadi tidak kondusif. Bila ada yang hendak berbuat onar, polisi pasti akan menegakkan hukum secara tegas.
Simulasi yang ditampilkan pada kegiatan ini diantaranya adalah sejumlah adegan terkait kerawanan yang dimungkinkan terjadi selama Pilwakot. Simulasi diawali dengan pengawalan dan pengamanan lokasi kampanye di sebuah lapangan terbuka. Dalam skenario ini disimulasikan kesigapan tim pengawal pribadi saat menghalau lemparan sebuah botol minuman yang melayang dari arah kerumunan massa ke arah wajah pasangan calon yang sedang berorasi. Polresta juga menunjukkan cara-cara yang ditempuh saat ditemukan adanya kasus pengerusakan alat peraga kampanye yang dilakukan pendukung satu pasangan calon kepada pasangan calon lainnya. Skenario dilanjutkan dengan simulasi pengamanan di tempat pemungutan suara atau TPS. Dalam adegan ini, anggota Polsek yang berjaga siap menggagalkan dan menangkap sejumlah pemuda mabuk yang coba menghentikan aktivitas pemungutan suara. Mereka mengaku kecewa karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Kemudian polisi juga menunjukkan kesigapan Satgas Pengamanan Pemilu saat mengamankan upaya penghadangan dan perampasan kotak suara dalam perjalanan dari TPS menuju PPK oleh sejumlah pengendara sepeda motor. Simulasi yang lain adalah ketika kantor KPU Bandar Lampung ditemukan satu kotak kardus yang diduga berisi bahan peledak. Beberapa personel tim Gegana kemudian memperagakan cara mengantisipasi kotak yang diduga berisi bom dengan sejumlah peralatan yang canggih. Yang terakhir, simulasi penanganan dan penindakan aksi unjuk rasa ratusan massa di depan gedung kantor KPU Lampung yang tidak puas dengan hasil perhitungan suara. Dalam adegan ini, polisi mengawali penyelesaian masalah dengan pendekatan persuasif, yakni melakukan pendekatan dengan cara halus. Dalam hal ini, polisi menggunakan polwan sebagai juru runding. Sayangnya upaya perundingan gagal, massa tidak dapat diredam dan unjuk rasa berubah menjadi aksi anarkis. Secara bertahap dan berlapis, polisi mengerahkan pasukan dalmas dan anjing pelacak dan 2 unit water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Massa semakin beringas, seiring peningkatan eskalasi yang terjadi, polisi akhirnya terjunkan tim penembak Brimob untuk melumpuhkan para pengunjuk rasa yang bertindak anarkis menggunakan peluru karet. Para pelaku pun kemudian ditangkap dan diamankan. Masih dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, tentunya KPU Kota Bandar Lampung harus banyak melakukan sosialisasi dan kreasi. Banyak kegiatan kreatif yang digelar dalam proses sosialisasi ini, baik ke pemilih pemula, masyarakat marginal, disabilitas, maupun masyarakat umum. Salah satu tahapan sosialisasi yang sangat penting adalah melakukan pendidikan politik dan sosialisasi kepada pemilih pemula, dalam hal ini pelajar sekolah menengah umum atau SMU. KPU Kota Bandar Lampung melakukan sosialisasi dengan datang ke sekolah-sekolah yang hadir oleh perwakilan pelajar dari seluruh SMU di Bandar Lampung. Sosialisasi ini penting karena sebagai pemilih pemula, para pelajar ini belum memiliki pengalaman dalam mengikuti pemilu dan kurang informasi seputar pemilu. Bila sosialisasi pada pelajar ini tidak dilakukan, dikhawatirkan akan semakin meningkatkan angka golput atau golongan putih. Selain menyampaikan arti pentingnya Pilwakot, KPU Bandar Lampung juga menggelar simulasi atau tata cara memberikan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Dalam simulasi ini ternyata masih banyak pelajar yang tidak paham bagaimana mencoblos surat suara yang benar. Setelah mengikuti sosialisasi, diharapkan pelajar paham akan makna penting suaranya dalam pemilu dan menghindari suara-suara yang salah coblos sehingga tidak terpaksa. Sosialisasi berikutnya adalah kepada masyarakat yang marginal di Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur. Ratusan warga tampak sangat antusias mengikuti sosialisasi yang diselingi dengan tanya jawab seputar Pilwakot ini. Sosialisasi ini dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Bandar Lampung, juga turut hadir anggota KPU Provinsi Lampung. Kehadiran Handi Mulyaningsih memang sesuai dengan posisinya sebagai Ketua Divisi Sosialisasi KPU Provinsi Lampung. Handi pun didaulat sebagai pemateri sosialisasi setelah sambutan Ketua KPU Bandar Lampung Fauzi Heri dan Ketua Pokja Sosialisasi KPU Bandar Lampung Fadila Sari. Dalam pemaparannya, Handi Mulyaningsih menjelaskan apa itu pilkada serentak dan kapan pelaksanaan pilkada tersebut. Sosialisasi juga digelar di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Bandar Lampung. Sejak pagi, komisioner dan para staf KPU mendatangi pasar tradisional seperti Pasar Tempel Sukarame, Pasar Wehalim, Pasar Cimeng, Pasar Smep, Pasar Pasir Gintung, dan Pasar Bambu Kuning. Di pasar-pasar ini, komisioner dan staf KPU Kota Bandar Lampung membagi-bagikan poster kepada para pedagang, pembeli, maupun warga yang melintas.
Tentu saja kegiatan ini bukan hanya membagikan poster saja, tetapi komisioner dan para staf berdialog dengan para pedagang, menjelaskan waktu dan hari pelaksanaan Pilwakot, serta mengajak mereka menggunakan hak pilih dengan memberikan suara di TPS tempat mereka terdaftar. Selain di pasar tradisional, sosialisasi ini juga dilakukan dengan datang ke mal-mal atau supermarket yang ada di kota Tapis Berseri ini. Menurut Ketua Pokja, Sosialisasi Pemutakhiran Data KPU Kota Bandar Lampung Fadila Sari, sosialisasi dengan mendatangi para pemilih ini sangat penting karena warga yang beraktivitas di pasar jumlahnya sangat banyak dan kerap sulit mendapatkan informasi seputar pemilu. Warga ini kebanyakan tidak bisa menghadiri sosialisasi yang digelar oleh KPU maupun kampanye yang diadakan oleh para calon wali kota serta partai politik karena kesibukannya sehari-hari mencari nafkah. Pada Pilkot tahun 2015 ini, sosialisasi juga digabung dengan kegiatan Pusat Pendidikan Pemilih KPU Kota Bandar Lampung. Sebelumnya KPU RI telah menetapkan 18 kabupaten kota di Indonesia bersama 9 provinsi menjadi pilot project Pusat Pendidikan Pemilih. KPU Kota Bandar Lampung menjadi salah satu pilot project tersebut. Kegiatan Pusat Pendidikan Pemilih yang dibarengi oleh sosialisasi Pilwakot salah satu diantaranya adalah Cetik on the Street. Cetik adalah alat musik sejenis gamelan atau gamolan khas Lampung yang pada mulanya digunakan untuk mengiringi sastra lisan tradisional Lampung. Cetik on the Street yang dilakukan KPU Bandar Lampung bersama sebuah sanggar seni mengamen di Tugu Adipura bersamaan dengan kegiatan Car Free Day yang dilakukan setiap minggu pagi di tempat itu. Alat musik cetik mengiringi sosialisasi dan orasi politik yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Fadila Sari dan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Jainuddin. Di sela-sela sosialisasi, para vokalis menyanyikan jingle Pilwakot dan sejumlah lagu-lagu lainnya. Acara semakin meriah karena warga juga diminta untuk menjawab pertanyaan dari Fadila Sari dan Jainuddin. Bagi warga yang bisa menjawab, staf KPU sudah menyiapkan sejumlah souvenir cantik. Sosialisasi juga dilakukan kepada penyandang disabilitas. Kegiatan ini digelar KPU Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat atau PPUA Penca. Sosialisasi ini diikuti oleh puluhan penyandang disabilitas, baik tunanetra, tunarungu, dan cacat tubuh. Selain itu, panitia pemilihan kecamatan dari 20 kecamatan juga dilibatkan dalam sosialisasi ini, agar bisa memahami dan melayani penyandang disabilitas pada hari pemungutan suara nanti. Kegiatan ini mendapatkan sambutan baik dari para peserta. Banyak di antara mereka yang mengajukan pertanyaan setelah mendengarkan materi sosialisasi dari Komisioner Kota Bandar Lampung Fadila Sari. Pertanyaan mereka seputar bagaimana agar mendapat kemudahan dalam memberikan suara. Acara lalu dilanjutkan dengan simulasi pencoblosan di TPS bagi penyandang disabilitas. Anggota PPK ditunjuk sebagai pelaksana simulasi pemilu ini. Fadila Sari mengatakan sosialisasi kepada penyandang disabilitas ini adalah untuk menjamin hak-hak politik warga negara. Sama seperti warga lainnya, penyandang disabilitas pun punya calon yang hendak didukung dan perlu partisipasi dengan memberikan hak suaranya pada hari pemilihan nanti. Proses puncak dari pilkada tentunya adalah pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Semua warga yang memiliki hak pilih mendatangi TPS untuk menentukan siapa paslon wali kota dan wakil wali kota pilihannya. Rabu, 9 Desember 2015 adalah pelaksanaan pemungutan suara serentak di 269 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di seluruh Indonesia. Di Provinsi Lampung sendiri, ada 8 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada, termasuk Kota Bandar Lampung. Pemungutan suara di kota ini digelar di 1.300 TPS yang tersebar di 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Waktu pemungutan suara dimulai pada pukul 7 hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Calon wali kota Muhammad Yunus memberikan suaranya di TPS 1, Kelurahan Tanjung Gading, Tanjung Karang Timur. Meski jaraknya sekitar 1 km, Yunus menuju TPS bersama istrinya dengan berjalan kaki.
calon wali kota Herman HN mencoblos di TPS 5, Kelurahan Palapa, Tanjung Karang Pusat, dekat kediaman pribadinya. Sementara calon wali kota Tobroni Harun memberikan suaranya di TPS 2, Kelurahan Gunung Terang, Tanjung Karang Barat. Selain di 1.300 TPS, KPU Kota Bandar Lampung juga mengadakan pemungutan suara di rumah sakit, puskesmas rawat inap, dan tahanan. Caranya dengan datang ke rumah sakit, puskesmas rawat inap, dan rumah tahanan, baik Polda, Polres, maupun Polsek, dengan membawa surat suara dan perlengkapan lainnya. Pelaksanaannya adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang terdekat dengan menggunakan pola TPS keliling. Ada 25 tempat yang menjadi lokasi TPS keliling ini. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung. Sesuai data yang diserahkan pihak rumah sakit sebelumnya, ada 126 pasien yang merupakan warga Bandar Lampung sedang dirawat di rumah sakit ini. TPS keliling juga dilakukan di Markas Polres Bandar Lampung. Ada 76 tahanan di Markas Polres yang memberikan suara pada Pilwakot ini. Setelah pencoblosan selesai, tahapan selanjutnya adalah penghitungan suara yang masuk di masing-masing TPS. Penghitungan dilakukan mulai pukul 13 atau setelah pemungutan suara selesai. KPPS lalu menyerahkan kotak suara yang sudah disegel pada hari yang sama kepada PPS. Berikutnya adalah rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan. Peserta rapat, PPK, saksi, dan panwas kecamatan dan PPS. Pada tahapan ini, rekapitulasi dilakukan secara berurutan, dimulai dari TPS pertama sampai TPS terakhir di tiap-tiap kelurahan. Baru kemudian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap TPS dalam kecamatan tersebut. Rekapitulasi lalu dilanjutkan di KPU Kota Bandar Lampung setelah menerima kotak tersegel dari PPK. Sama seperti di tingkat kecamatan, rapat pleno dihadiri oleh saksi, panwas Kota Bandar Lampung, dan PPK. Dari penghitungan itu, pasangan Muhammad Yunus dan Ahmad Muslimin memperoleh 8.325 suara atau 2,01%. Pasangan Herman HN dan Yusuf Kohar memperoleh 358.249 suara atau 86,66%. Sedangkan pasangan Tobroni Harun dan Komarunizar mendapatkan 46.814 suara atau 11,32%. Dengan demikian, suara terbanyak diperoleh pasangan nomor urut 2 yaitu Herman HN dan Yusuf Kohar.